Kalau mau membuat martabak manis yang lezat, berserat, dan kenyal, coba deh dengan cara seperti ini. Dan ini enak banget, lembut, empuk, martabaknya kokoh, dan tidak benyek. Full bersarang, kalau kita angkat, terasa ringan. Dan jika kita tekan seperti ini, terasa membal. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Yang pertama, masukkan garam seujung sendok teh ke dalam wadah. Tambahkan susu bubuk 1 sendok teh. Pewarna makanan warna kuning telur 2 tetes. Air 300 ml dan kita tuang dan kita sisakan sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai bahan-bahan tadi semuanya larut dalam air. Dan sekarang kita masukkan terigu protein sedang 250 gram. Dan kita masukkan setengah saja dulu ya. Kemudian diaduk-aduk sampai terigu ini basah semuanya. Ini asal basah saja ya. Dan kalau terigu ini sudah basah semuanya, lalu kita akan tambahkan terigu yang masih sisa tadi. Kita masukkan saja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai basah semuanya lagi. Nah, kalau sudah basah semuanya, lalu kita akan mengadon dengan teknik keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan ini kita lakukan sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai mesin mixer, di mixer saja ya, supaya tidak begitu capek. Tujuan kita melakukan tindakan seperti ini untuk membentuk gluten dari terigunya. Karena gluten-gluten ini yang akan menjadi serat-serat dari martabaknya nantinya. Nah, kalau adonan ini sudah mulai lembut, lalu kita akan tambahkan gula pasir 50 gram dan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Oke, kita aduk lagi, kita lakukan tindakan yang sama. Kita keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Kita lakukan terus-menerus sampai adonan ini terasa di tangan kita sudah lembut. Nah, ini ya. Terasa di tanganku adonan ini sudah mulai lembut ya. Nah, ini udah mulai lembut ya, tapi masih terasa kental ya. Lalu saya akan tambahkan air yang kita sisakan di awal tadi. Masukkan saja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah, kita aduk terus, kita putar-putar dulu. Oke. Nah, ini ya, udah lembut ya. Sudah benar-benar lembut. Lalu adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan selama 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu saya akan masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan saya tambahkan lagi setengah dari 1/4 sendok teh tadi. Dan dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai soda kue ini atau pengembang ini tercampur dengan adonan. Yuk kita ke dapur. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Teteskan air di pinggir loyang. Dan kalau mendidih seperti ini, mendidihnya agak lama sedikit ya. Nggak menguap langsung habis. Dan kembali kecilkan apinya, asal nyala saja. Kucek-kucek adonan. Dan tuang ke dalam loyang. Dituang dengan ketebalan kira-kira 2-3 mm. Dan bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Teknik-teknik ini perlu menjadi perhatian ya.
Dan sekarang kita tunggu beberapa saat sambil kita mengamati tingkat kematangan dari adonan ini. Kita akan lihat muncul gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Dan kalau gelembung-gelembung itu sudah hampir merata, lalu kita taburkan gula di permukaan martabaknya. Kemudian kecilkan kembali apinya. Dan tutup martabaknya, jangan lupa beri celah uap panasnya ya. Kita tunggu beberapa saat, kira-kira 2 menit. Dan kemudian kita akan lihat pori-porinya sudah terbentuk semuanya. Hanya bagian tengahnya ini masih basah sedikit ya. Dan kita tutup kembali, kita tutup dengan full saja. Kita tunggu kira-kira 20-30 detik saja, jangan lama-lama. Lalu kita akan buka, martabaknya sudah matang sempurna dan segera kita angkat dari loyangnya. Letakkan di atas telenan, kemudian kita tutup dulu sebentar aja 30 detik, kemudian kita buka dan segera beri margarin. Bagi teman-teman yang mau martabaknya lebih berlemak, berikan saja margarin sampai 2 sendok makan. Dan potong bagian tengahnya. Kemudian berikan topping, tentu saja sesuai dengan selera masing-masing. Saya menggunakan keju parut dan coklat ceres. Dan berikan susu kental manis di atasnya. Tetapi di sini saya tidak memberikan susu kental manis ya, karena ini merupakan request dengan alasan kesehatan. Oke, poles-poles bagian luarnya dengan margarin. Bentar, saya putar martabaknya. Nah, ini dia martabaknya, penampakan bagian dalamnya. Seratnya merata, empuk, lembut, kenyal, dan tidak alot. Dan kita akan potong-potong martabak ini sesuai dengan pola kebiasaan masing-masing. Dan saya akan coba ambil potongan martabak ini. Teksturnya yang kenyal-kenyal. Nah, dan kalau diangkat terasa ringan. Ini ya. Dan ketika saya coba tekan-tekan lagi ya, ini membal, tidak benyek. Coba saya cicipi. Enak, lembut, seratnya terasa. Pokoknya mantap deh. Nah, mudah kan cara membuat martabak yang seperti ini? Tinggal berlatih saja. Tetapi kalau Anda mau tahu dengan cara cepat, bisa mengikuti bimbingan online kami. Kami akan membimbing sampai Anda bisa. Kalau mau, hubungin kami di nomor WA yang tertera di atas. Sampai jumpa dan terima kasih.